Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam video pembelajaran kelas 10 dengan saya Nani Mariani. Untuk bab 6 kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk bab pergaulan bebas, dalilnya adalah dari surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Karena surat Al-Isra ayat 32. Pergaulan bebas. Untuk dalil tentang larangan perbuatan bebas ada di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Sedangkan untuk isi kandungan ayat dari surat Al-Isra, salah satunya adalah Allah melarang kita mendekati zina. Larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Untuk kandungan hadis riwayat Bukhari, salah satunya Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dan minum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pengertian pergaulan bebas menurut bahasa dan istilah. Sedangkan untuk istilah adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Pengertian pergaulan. Ciri-ciri pergaulan bebas, salah satunya mengompor-omporkan uang, perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar dan salah menurut agama, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba, juga memperlihatkan aurat kepada lawan jenis. Nah, sedangkan contoh pergaulan bebas mengkonsumsi pergaulan malam dan juga sebab-sebab pergaulan bebas, salah satunya adalah dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang, kurangnya kontrol diri dalam menilai pergaulan, dan kurang perhatian dan kepedulian dari keluarga. Akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentunya. Bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambahnya dosa. Bagi masyarakat, munculnya permusuhan dan tindak kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas salah satu tentu dengan meningkatkan keimanan. Dan juga mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, dan mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Hikmah menghindari pergaulan bebas dapat memperoleh ridho Allah, pahala dari Allah, dicintai Allah dan Rasulnya, dan terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. Untuk larangan perbuatan zina ada dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Di sini dijelaskan bahwa berzina perempuan dan berzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ada dalam Quran surat. Sedangkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar dari seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka iman tersebut kembali kepadanya. Sedangkan dalam hadisnya,
isi kandungan ayat dan hadis, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas menghukum seorang yang berzina. Untuk orang yang berzina dan dia pelaku zinanya belum menikah, maka harus cambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan yang sudah menikah harus dirajam. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan bagi diri seorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Pengertian zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ciri-ciri perbuatan zina ada zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Akibat perbuatan zina, tentu saja dilaknat Allah dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak, dan bila didakwa lebih dari laki-laki akan mengaburkan nasab, mendorong perbuatan dosa lainnya. Juga bisa menimbulkan berbagai penyakit kelam. Cara menjauhi perbuatan zina, tentu saja salah satunya adalah segera menikah jika telah mampu menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan mendekati hal yang menjurus kepada perbuatan zina, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina, dan membaca Al-Quran dan hadis tentang madarat berzina, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Akhirnya kita tiba pada kesimpulan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih.